Pun juga bertemu dengan wali dari Nagro Aceh. Kemudian di hari ini juga ada berdiskusi di kantor DPW Partai Nasdem Aceh ini untuk bertemu dengan 10 ulama yang ada. Bahkan kalau kita melihat memang antusiasme masyarakat di Banda Aceh ini sangat luar biasa, terutama saat tadi Anies Baswedan tiba dari bandara untuk menuju ke Masjid Darussalam Aceh untuk melaksanakan sholat Jumatan. Kalau kita bisa melihat memang kondisi masyarakat di sini seperti halnya kota-kota yang lainnya, tidak kalah penuh juga. Masyarakat di sini juga tumpah ruah untuk melihat sosok Anies Baswedan. Ada hal yang cukup menarik, Zakia dan juga pemirsa, dari kunjungan Anies Baswedan ke Aceh ini, di mana tadi kami sempat bertemu dengan salah satu masyarakat yang memang sudah menunggu Anies sejak pagi hari, bahkan sejak pukul 7. Dirinya sendiri ini berada jauh dari Banda Aceh, tepatnya dari luar kota, untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Dan tadi menariknya Anies Baswedan pun langsung bertemu dengan ibu ini, kemudian juga menyapa dan tadi mengucapkan untuk semangat dan juga kesuksesan kepada Anies Baswedan untuk pemilu di tahun 2024. Selain itu juga memang ada beberapa hal yang cukup menarik juga dari kedatangan Anies Baswedan, terutama ke Banda Aceh ini, terkait dengan sejarah dan juga kiprah Aceh yang cukup panjang, terutama di Indonesia. Tadi juga disampaikan di Wali Nagro Aceh, memang momen ataupun kedatangan Anies Baswedan ke Aceh ini menjadi tali persaudaraan ataupun menjadi penguat kebangsaan Indonesia. Selain itu juga tadi mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya tentang kehangatan dari warga Aceh telah menyambut Anies dan juga jajaran dari DPP Partai Nasdem ke Aceh. Mengunjungi terlebih dahulu untuk ke istana dari Nagro Aceh. Ada beberapa hal yang dibahas terutama dari perbincangan, namun sebelum bahas juga tadi Anies sempat mencoba ataupun mencicipi kuliner yang ada di Aceh, dan tadi pun juga kehangatan ataupun keharmonisan dan kekeluargaan dari masyarakat Aceh dan juga tokoh-tokoh adat Aceh dan juga tokoh agama Aceh memang sangat dekat, terutama dengan Anies Baswedan dan juga DPP Partai Nasdem. Ada beberapa hal yang cukup menarik terutama dibahas. Tadi pun juga kami sempat menanyakan terkait dengan mengikhtiarkan perdamaian yang ditandai dengan hadirnya keadilan dan juga rasa persaudaraan yang kuat antar sejumlah agama, sejumlah elemen, bahwa Anies Baswedan memang hadir di sini juga adalah untuk menguatkan ataupun meningkatkan lagi tadi persaudaraan yang ada di masyarakat Aceh. Selain itu juga memang terkait dengan setelah nantinya akan bertemu dengan beberapa pihak dan juga tokoh, Anies Baswedan pun di malam hari nanti akan bertemu dengan sejumlah milenial, terutama akan menonton FIFA, akan menonton sepak bola. Kami merasa sangat terhormat atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak yang mulia Wali Aceh Mahmud, dan kami sudah dijamu dengan masakan Aceh yang luar biasa enak, sampai tambah kita makan, sampai tambah. Kemudian ngobrol panjang tentang sejarah perjuangan di Aceh, sejarah kiprah bangsa Aceh, masyarakat Aceh di dalam konstelasi dunia, dan beliau punya khasanah tentang sejarah yang luar biasa kaya. Jadi kita tadi makan siang sambil berdiskusi tentang sejarah Aceh, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat erat ikat tali persaudaraan kita. Pemimpin yang paling tidak memenuhi syarat-syarat syar'i yang berlaku di negara atau dalam hukum Islam. Menurut saya, menurut kami, hari ini paling tidak presiden yang akan lahir pada 2024, kalau kemudian dia bukan seorang ulama, paling tidak dia bisa mengaji, dan paling tidak dia bisa mengimami sholat ketika dia sholat berjamaah. Paling tidak dia bisa berdiri di atas panggung membaca khutbah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada seluruh rakyat Indonesia ketika dia ada di masjid. Pilihan itu menurut saya hanya ada pada pasangan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin. Terus apakah kemudian saya dituduh melakukan politik identitas? Menurut saya hanya
sadar perkataan saya, pilihan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Tapi tentunya yang kita ingin adalah generasi terbaik yang dimiliki oleh muslim, oleh putra muslim adalah Islam yang tokoh yang bisa mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menangkan Pak Anies Presiden. Siap menangkan Pak Anies Presiden. Kita menangkan 90%. Aceh 90%. Amin. Amin. Aceh 90%. Amin. Amin. Yang 10%-nya gimana? Yang 10%-nya gimana? Enggak dikasih. 90%. Amin. Siap menangkan partai koalisi. Siap menangkan partai koalisi. Siap menangkan PKS. Siap menangkan Nasdem. Siap menangkan PKB. Siap menangkan PAS. Siap menangkan SIRA. Siap menangkan PDA. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Aceh amin 90%. Baik. Saya ingin mengucapkan pertama terima kasih kepada panitia yang dipimpin oleh Zubir. Kakak Zubir ini adalah ketua DPD. Sudah hadir Ibu Anies Baswedan yang hadir dalam kesempatan ini di Aceh untuk melihat Aceh. Inilah yang kedua kalinya Bapak Anies datang ke sini, ke Aceh, karena itu disebut Sawi Aceh. Jadi datang kedua kalinya. Insya Allah yang akan datang nanti akan kembali ke Aceh untuk kita sama-sama memenangkan amin di Aceh. Siap? Kita akan memenangkan Anies Baswedan pada tahun 2024. Siap? Kita akan memenangkan amin di Aceh. Siap? Dan jangan lupa karena ini ketua panitianya dari Nasdem untuk memenangkan Nasdem di Aceh. Amin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Presiden Wapres. Menang PKB. 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 Nasdem. Nasdem. PKS. PKB. Sama-sama kita menangkan, kita sukseskan. Amin di Aceh ini. Amin. 90%. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih kepada para ketua DPW Partai Pengusung Bapak Haji Anies Baswedan. Baik. Terima kasih. Sebelum Pada Rabu pagi, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tiba di lapangan Bumi Migas, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, Aceh. Anies menghadiri zikir bersama warga Aceh dan bertemu para ulama. Zikir dan doa bersama bertajuk Saweu Aceh dihadiri warga pendukung Anies Amin. Anies juga akan menyaksikan deklarasi partai lokal politik Aceh yang menyatakan dukungannya untuk
calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lepas Aceh kepada Bapak Haji Anies Rashid. Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Aceh. Yang ketiga adalah Partai Silam. Yang kita hormati, kita sayangi, dan tentunya kita perjuangkan bersama, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia 2029, Bapak Anies Rashid Baswedan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa rijal min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Abi Hidayat Wali, yang saya hormati seluruh simpul relawan, seluruh warga pejuang-pejuang yang penuh semangat untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh dinyapa sebentar, Pahaba Wajah Aceh. Ini kalian pajak, Bu. Iya, belum jam makan siang ya. Insya Allah habis ini bisa pada makan siang semuanya. Dalam kunjungannya di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang, Anies merasa sangat terhormat bisa hadir. Dalam acara ini Anies mengatakan generasi sekarang punya tanggung jawab moral yang besar untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa ini, seperti Rahmah El Yunusia. Menurut Anies, bagi sebuah lembaga pendidikan yang sudah berusia 1 abad ini, memahami sejarah itu penting, tetapi membuat sejarah di masa depan itu jauh lebih penting. Ia juga mengajak santri, guru, dan yayasan untuk mengambil hikmah dari 100 tahun perguruan diniyah putri. Menjadi Rasuna Said baru. Tugas dari semua di sini menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat di tempatnya masing-masing. Saya sempat cek, ada begitu banyak alumni. Aisyah Ghani ini Menteri Kebajikan di Malaysia tahun 70-an. Sekolahnya di mana? Diniyah Putri. Aisyah Amini, tokoh perempuan di dewan yang legendaris. Sekolahnya di mana? Diniyah Putri. Yang menengok ke masa lalu untuk tahu apa yang sudah dikerjakan, tapi menengok ke depan untuk membuat sejarah. Dan itu adalah tugas dari adik-adik semua yang hari ini menjadi santri, menjadi siswa di Diniyah Putri ini. Insya Allah semuanya bisa. Amin saja dulu.
Sini Bu, orangnya di sini Bu. Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan begitu dielu-elukan pendukungnya yang tumpah ruah kala beranjang sana ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kamis pagi 2 November 2023, Anies menyambangi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta yang berdiri di Kota Perjuangan Bangsa itu. Anies yang ditemani istri Ferry Farhati Ganis mengaku sudah beberapa kali mengunjungi museum ini saat masih kuliah dulu. Anies berpendapat Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi untuk menambah rasa kecintaan terhadap perjuangan proklamator Bung Hatta. Jadi prinsip-prinsip yang beliau tuliskan adalah prinsip-prinsip yang kemudian menjadi fondasi ketika penyusunan konstitusi kita. Itu sebabnya kita sekarang harus kembali merujuk kepada gagasan Bung Hatta, gagasan para pendiri Republik tentang kesetaraan, keadilan, kebersamaan. Sebelumnya pada Rabu malam, Anies turut menghadiri aksi doa bersama untuk Palestina yang digelar di Taman Jam Gadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Anies yang memberikan sambutan dan memimpin doa bersama diamini ribuan warga yang menyemut sejak sore harinya. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengajak masyarakat di tanah air untuk mendoakan rakyat Palestina. Ungkapan itu disampaikan Anies saat mengunjungi makam Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada 1 November 2023. Kunjungan itu merupakan salah satu dari serangkaian safari politik yang dilakukan Anies di Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Anies menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Anies juga mendoakan masyarakat Palestina yang meninggal dalam keadaan syahid karena membela tanah airnya. Kuatkan mereka dalam hati, kekuatan kepada ibu-ibu yang melahirkan para syuhada di Palestina. Anies mengungkap tujuannya datang ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan adalah untuk berziarah dan silaturahmi dengan masyarakat sekitar. Anies juga menyampaikan sejumlah programnya dalam Pilpres 2024. Kait dengan kehidupan keluarga, bagaimana keluarga-keluarga kita punya lapangan pekerjaan lebih baik, kemudian biaya hidup yang terjangkau karena kebutuhan pangan yang lebih terjangkau. Kemudian di tingkat nasional adalah kehidupan bernegara yang mengembalikan etika dan prinsip-prinsip trias politika, prinsip-prinsip bernegara yang memiliki azas kemuliaan. Baca Pres Koalisi Perubahan ini optimis bisa meraih suara penuh dalam pemilu nanti di Sumatera Barat. Hal itu menurutnya bisa terjadi karena setelah 3 kali kedatangannya di Sumatera Barat, selalu disambut meriah oleh masyarakat Sumbar. Anies pun bersama koalisinya akan menawarkan program perubahan bagi masyarakat Sumatera Barat. Padang, kemudian Padang Panjang, dan juga Bukit Tinggi. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Reza dan juga Gemma, bahwa Anies sendiri ini sudah melakukan rangkaian kegiatannya di kemarin, yaitu di wilayah Aceh, kemudian langsung bertolak untuk ke Sumatera Barat. Dan kalau kita melihat, memang untuk Sumatera Barat ini menjadi kali ketiga Anies selama setelah dideklarasikan oleh Partai Nasdem, dan ini merupakan pertama kalinya setelah memiliki calon wakil presiden, yaitu Muhaimin Iskandar. Dan tadi kalau kami melihat memang dari setiap rangkaian agenda yang ada, baik itu yang pertama adalah dari ziarah makam kubur, kemudian juga di malam hari kemarin ada kegiatan doa bersama dengan masyarakat di Bukit Tinggi kepada warga Palestina. Ini ketiga dari partai pengusung, baik itu dari Partai Nasdem, PKS, dan juga dari PKB, ini secara kompak dan juga solid untuk bersama-sama memenangkan
memenangkan Anies Baswedan di Sumatera Barat. Lalu pertanyaannya, apakah ada target khusus baik dari Partai Nasdem ataupun dari kedua partai pengusung lainnya terkait dengan kemenangan Anies Baswedan di Sumatera Barat? Kami kemarin bertanya kepada Ketua DPW Sumatera Barat dari Partai Nasdem, yaitu Fadli Amran, dan juga kepada Gubernur dari Sumatera Barat, yaitu Mahyildi, memang menyampaikan bahwa memberikan dan juga mengharapkan kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan di Sumatera Barat. Bahkan kalau kami melihat setelah kemarin pencalonan dan juga deklarasi dukungan dari Koalisi Perubahan kepada Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden ini memberikan semangat tersendiri, semangat juga perubahan kepada warga Sumatera Barat. Dan kalau kami melihat memang tadi ada beberapa poin penting juga yang disampaikan atau gagasan perubahan yang disampaikan oleh Anies kepada masyarakat di Sumatera Barat berkaitan itu dengan isu kesehatan, pendidikan, dan juga kemudian lapangan pekerjaan. Inilah yang menjadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Anies. Dan kalau kami melihat memang dari antusiasme masyarakat di Sumatera Barat ini dalam setiap rangkaian agendanya, mulai dari kedatangan Anies di Bandara Internasional Minangkabau hingga malam hari kemarin, walaupun juga dengan suasana yang hujan, memang politik sukacita ini selalu disampaikan ataupun selalu digaungkan oleh ketiga partai dan juga kepada Anies Baswedan. Dan berikut ini pernyataan dari Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Barat, Fadli Amran. Dan alhamdulillah ini sangat mudah, dalam artian memang semuanya sangat ingin bertemu dengan Bapak Anies Baswedan. Jadi tidak perlu kita sorak-sorakin betul, tetapi sudah viral dan sudah banyak sekali yang menunggu hari ini, khususnya di bandara ini. Dan tentu kita menargetkan menang besar ya. Kita mengetahui Bapak Anies Baswedan sudah 3 kali ke Sumatera Barat, ini bukti bahwasanya beliau sangat cinta dengan masyarakat Sumatera Barat, dan beliau pun juga sangat memahami tentang culture, budaya, dan sejarah Sumatera Barat ini. Dan tentunya mudah-mudahan dari langkah-langkah ini untuk kemenangan beliau di Indonesia nanti. Nah, Reza dan juga Gemma, nanti di hari ini Anies sendiri akan melakukan ziarah dan juga silaturahmi ke makam dari kelahiran Bung Hatta, kemudian juga akan menghadiri 1 abad dari perguruan Diniyah Putri. Reza dan juga Gemma. Iya, Andromeda, lalu seperti apa antusias warga menyambut kedatangan Anies Baswedan di sana? Ya, Gemma dan juga pemirsa, terkait dengan antusiasme ini menjadi salah satu hal yang sangat relevan tentu dengan agenda perubahan dan juga politik sukacita yang disampaikan ataupun yang digaungkan oleh Anies Baswedan bersama dengan 3 partai politik, yaitu PKS, Nasdem, dan juga PKB. Kalau kami melihat memang dari setiap rangkaian agendanya, baik itu di Sumatera ataupun juga di Jawa dan juga di beberapa provinsi lainnya, memang terkait dengan kedatangan dan juga banyaknya masyarakat yang ingin untuk bisa bertemu dengan Anies ini cukup tinggi. Bahkan kami kemarin sempat mewawancarai juga salah satu relawan dan juga masyarakat yang hadir ini memang hadir jauh-jauh dari kota lain. Jadi kalau kami melihat Gemma dan juga pemirsa, jadi bukan hanya dari Padang, Bukit Tinggi saja, melainkan orang-orang ini datang untuk bisa bertemu dan juga bertatapan langsung dengan Anies. Jadi inilah salah satu bentuk antusias dari masyarakat Sumatera Barat kepada Anies Baswedan. Demikian Gemma yang dapat kami laporkan langsung dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Baswedan tiba sekira pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Ia tampak dampingi sang istri Ferry Farhati Gadis. Kedatangan Anies Baswedan di VIP Bandara Internasional Minangkabau tampak disambut oleh pentolan elemen partai pengusung dan relawan pendukung. Ribuan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan beserta rombongan di Gedung MAPMI Kabupaten Langkat pada Kamis sore. Kedatangan Anies untuk bertemu dengan sejumlah pemangku adat Melayu serta juga menyapa masyarakat. Dalam pidatonya, Anies memaparkan sejumlah program yang akan dijalankan jika terpilih sebagai presiden, mulai dari bidang pertanian hingga kelautan. Ya, mohon disterilkan tempatnya, dikosongkan.
ngalangi bang, jangan ngalangi bang. Kehilangan kunci mobil nanti bisa menghubungi yang kehilangan kunci mobil bisa nanti. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ini adalah kali pertama saya berwudu di Binjai. Kali pertama saya bersujud di Binjai. Tapi insya Allah ini bukan kali terakhir kita bersilaturahmi. Saya merasa terharu sekali ketika tiba tadi. Begitu banyak yang berkumpul, begitu banyak yang menyambut. Insya Allah ini tanda-tanda ikhtiar kita dijabah oleh Allah. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang memilih untuk bersama di sini. Tangan kita mungkin tak sempat berjalan, maka kita mungkin tak sempat bersentuh dan berlihat bersama, tapi hati kita bersama-sama dalam berdoa. Semua yang memilih hadir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur, sebuah perjumpaan silaturahmi yang amat mengesankan. Insya Allah ini majelis yang penuh keberkahan. Kami semua berdoa, insya Allah agar Indonesia kita diberikan keberkahan, kita dijauhkan dari malapetaka. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersalawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mereka dari kesulitan, jauhkanlah mereka dari penderitaan, berikanlah kekuatan kepada ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya, berikanlah kekuatan kepada ayah-ayah yang harus menguburkan anaknya, berikanlah semua yang wafat di sana sebagai syuhada, berikanlah semua sebagai syuhada, dan insya Allah dunia akan terus bergerak menghentikan Zionisme Israel. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan maju, jangan maju. Maaf ya, maaf ya. Presiden. Buah rambutan. Jangan buah-buahan. Selamat datang kami ucapkan manis dan rombongan. Ya. Baik. Ya.
pengelunganmu, tolong ya.